Pria ini baru saja bercerai dari istri yang tidak mampu melahirkan anak. Segera dengan seorang gadis cantik yang kaya dan licik. Tapi 5 tahun telah berlalu. Istri barunya tidak bisa membantunya memiliki bayi juga. Dan Ran dikenal sebagai putri dari keluarga kaya. Berada di rumah ini dengan kepala tegak dan memberi perintah selama bertahun-tahun. Tapi tidak ada tembok di dunia ini yang tidak bisa membiarkan angin lewat. Ibu mertua hari itu mendengarkan apa yang temannya katakan. Tahu identitas asli Yoran. Sebenarnya rumah kaya Yoran berkata, adalah rumah suami ibunya setelah ibunya menikahi suami baru. Tapi ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Yoran. Bahkan mahar 345 miliar. Itu semua ibunya yang mencuri dari tempat suaminya. Ibu mertuanya segera naik pitam ketika dia mendengar tentang ini. Tunggu menantu perempuan pulang dan mengutuk terus-menerus. Yang tidak tahu malu sepertimu. Aku pertama kali bertemu. Kamu bukan putri presiden. Mengapa kau menipu kami untuk menikahi Sung Chan? Kamu melakukan itu, tidak ada bedanya dengan menipu untuk menikah. Setelah insiden itu terungkap, dia tidak panik sama sekali. Sebaliknya dia langsung berkata terus terang. Dirinya secara nominal putri seorang presiden perusahaan. Saat ini Sung Chan tidak bisa menjaga ketenangannya lagi. Kamu salah melakukannya. Beraninya kau membantah kata-kata ibu lagi? Setelah Yoran mendengarnya, dia segera berbalik dan pergi. Tapi yang mengejutkan, Sung Chan masih tidak membiarkannya pergi. Dalam kemarahan dia mengusulkan cerai. Bagaimanapun, rumah ini bukan keluarga bangsawan. Selesai berbicara. Suaminya tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Singkatnya, tidak mungkin bercerai karena ini sekali lagi. Satu-satunya cara dia bisa melakukannya adalah dengan menelan amarahnya. Sejak itu, ibu mertua selalu menatap Yoran dengan mata tidak senang. Meskipun Yoran secara khusus pergi ke dapur untuk memasak sup untuknya, dia juga mengkritik banyak kata. Hari ini, karena biarkan Yoran hamil, dia merebus semangkuk obat oriental untuk diminumnya. Dalam situasi ini dia dengan jelas mengatakan dia tidak ingin minum. Gemsuk masih memaksanya. Yoran marah dan menumpahkan mangkuk obat ke tanah. Ini cukup untuk membuat Gemsuk marah. Wanita ini, kamu benar-benar tidak mengerti aturan. Dia ala-ala jenis orang seperti ini. Dalam hatinya, betapa dia membenci ibu mertua ini. Baru dapat melakukan perilaku ini. Putra benar-benar tidak tahan dengan kehidupan yang rumit seperti ini. Mengusulkan untuk memilih hidup terpisah. Gemsuk kali ini sudah panik. Aku benar-benar lelah. Aku tidak tahan hidup seperti ini lagi. Tolong izinkan kami pindah keluar. Sung Chan, jangan ucapkan kata-kata ini. Selama ibu tidak bisa melihat wajah anakku selama sehari, saya tidak akan bisa hidup. Anda tahu ini juga, nak. Setelah Gemsuk menendang menantu perempuannya yang lembut keluar dari pintu. Segera mengizinkan putranya menikahi Yoran. Tapi dia tidak menyangka gadis ini penipu. Setelah menyiksanya berkali-kali, dia akhirnya ingat hal-hal baik Min Jung. Di masa lalu, jika dia menunjuk ke timur, Min Jung pasti tidak akan berani pergi ke barat. Bahkan jika dia dimarahi, dia juga akan tersenyum untuk menerima. Karena dia tidak melahirkan di rumah ini, dia tidak berani mengatakan apapun. Dan sekarang Yoran belum melahirkan. Tidak terburu-buru pun tidak berani berbicara. Apalagi, bahkan menumpahkan obat yang dia memasak ke tanah. Katakan saja beberapa kata. Gadis ini segera ingin memikat putranya untuk pindah. Ini tidak berbeda dengan meminta nyawa ibu mertua ini. Apalagi, putranya juga menyuruhnya menyerah untuk memeluk cucunya. Ini juga sangat tidak masuk akal. Tapi sudah sejauh ini, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Semua yang dia lakukan untuk menanggung akibatnya. Hanya ini yang dia lakukan untuk menanggung akibatnya. Satu-satunya cara adalah melampiaskan amarah dengan suaminya. Tapi di luar dugaan, suami ini juga membela menantunya. Itu benar-benar membuatnya sangat marah sehingga dia ingin pingsan. Sung Chan melihat ibunya begitu patah hati. Setelah kembali ke kamar, tentu saja, dia ingin mengucapkan beberapa patah kata kepada istrinya.
Dia menyuruhmu untuk minum obat. Maka taat dan minumlah, tidak akan ada pertengkaran. Dari dulu sampai sekarang, yang paling aku benci adalah orang dewasa selalu berusaha memaksaku untuk melakukan sesuatu yang tidak aku sukai. Tapi tak disangka, kalimat ini juga dibandingkan dengan mantan istrinya. Ibu mertua melakukan hal semacam ini karena menantunya. Maka tidak ada yang salah dengan itu. Min Jung telah melalui sesuatu yang bahkan lebih keterlaluan dari ini, dia bisa menahan juga. Yoran semakin marah setelah mendengar itu. Sung Chan hanya bisa berhenti mengkritik. Rumah ini selalu menekannya hingga membuatnya sulit bernafas. Min Jung selain tidak bisa melahirkan. Tidak peduli apa, dia tidak ingin membuat diriku sakit kepala. Dia bahkan bisa menahan kepribadian ibu. Mantan istrinya sekarang merayakan ulang tahun putranya. Anak mereka sekarang berusia 5 tahun. Tapi semua ini ayah seperti dia tidak tahu apa-apa. Saya ingin membeli pakaian ini. Maaf. Aku juga tidak ingin menyerahkannya untukmu. Sepertinya ukuran ini tidak cocok untukmu. Payudaramu akan lebih kecil. Seorang pria dan seorang wanita berdebat tentang pakaian dalam wanita. Setelah mendengar pria itu menyebut yang miliknya kecil, dia segera berhenti bersikap baik lagi. Dia ingin orang ini mengambil inisiatif untuk menyerah. Karena dia sendiri adalah seorang wanita. Membeli pakaian dalam untuk dipakai sangat wajar. Tapi tiba-tiba, pria ini memberitahunya bahwa dia sendiri ingin menggunakannya, jadi dia membelinya. Apa? Mungkinkah dia seorang cabul? Orang ini akhirnya menemukan cara untuk berdamai. Itu setengah dari setiap orang. Setelah Min Jung mengambil bra, dia juga mengejeknya. Pakai ukuran besar. Tidak bisa membuat milikmu besar juga. Hal ini yang membuatnya mengkonfirmasi bahwa pria ini memang cabul. Memang, setelah meninggalkan toko itu dia selalu mengikuti di belakangnya. Juga memegang celana dalam itu dan terus-menerus melihatnya. Min Jung gemetar ketakutan dan berhenti. Tanyakan padanya mengapa dia mengikuti di belakangnya. Orang ini menjelaskan itu jalan yang sama. Dan menyuruh Min jangan delusi. Karena Min Jung bukan tipe yang dia suka. Dia tidak punya alasan untuk berdebat setelah mendengarkannya. Hanya bisa biarkan dia pergi dulu. Ketika dia pergi ke tempat parkir, dia menemukan dia salah paham. Tapi secara kebetulan, dua mobil mereka diparkir bersebelahan. Memang benar bahwa pembenci sering saling berhadapan. Dia bahkan tidak ingin tinggal dengan cabul ini sebentar. Cepat mengemudi dan pergi. Sebenarnya keduanya adalah desainer pakaian dalam. Model pakaian dalam ini dirancang oleh pria itu sendiri. Nama pria ini Park Mo Hyuk. Benar-benar putra seorang Taipan. Sebelumnya, dia adalah seorang pemuda yang memainkan musik rock. Setelah ayahnya jatuh sakit parah, dia mulai mengulang hidupnya. Saat ini bekerja di perusahaan pakaian dalam. Dia sangat berbakti dan berniat mengandalkan kekuatannya sendiri. Membuat perusahaan berkembang. Bahkan ayahnya ingin membantunya membeli mobil baru. Dia juga sangat keberatan. Apalagi, Min Jung juga pergi ke konser musiknya 6 tahun lalu. Min Jung tidak bisa hamil saat itu. Jadi mabuk. Tertabrak oleh Mo Hyuk dan jatuh ke tanah. Dia meminjam ragi dan menghalangi bagian depan mobilnya. Ini membuat Mo Hyuk sangat takut. Min Jung meminta Mo Hyuk untuk secara resmi meminta maaf padanya. Tapi tiba-tiba, Mo Hyuk mengeluarkan 2 lembar uang dan melemparkannya ke wajahnya. Setelah dia melihat uang itu, dengan marah menendangnya. Apakah Anda ingin menggunakan uang untuk meminta maaf? Aku ingin menggunakan ini untuk meminta maaf kepadamu. Terlihat seperti pelacur pria yang kutu loncat. Berani berpura-pura punya uang di depanku. Ambil uang ini dan pergi menemui doktermu. Kalau ada sisa uang, ambil untuk potong rambut. Rambut terlihat sangat berantakan. Itu sebabnya tidak bisa menyalahkan kepalamu kosong. Sebenarnya Mo Hyuk begitu terburu-buru. Adalah karena ingin mengunjungi ayahnya yang sakit. Adalah karena saya ingin mengunjungi ayah saya yang sakit. Nasib mereka berdua juga terikat bersama mulai gini.